Saya akan menjelaskan materi konsep dasar ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Ilmu ekonomi bagian dari ilmu sosial yang mempelajari cara manusia menghadapi masalah ekonomi. Saya Fitura Tunisa dari absen 2 akan menjelaskan pembagian ilmu ekonomi. Dalam ruang lingkup pembagian ilmu ekonomi dapat dibahas menurut masalah yang dipelajari dan menurut kegiatannya. Menurut masalah yang dipelajari, ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 bagian. Antaranya, yang pertama, ekonomi deskriptif, yaitu ilmu yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang timbul dalam masyarakat, sehingga tidak diperlukan penjelasan dan penilaian terhadap fakta atau peristiwa tersebut. Yang kedua, ada ekonomi teori. Ekonomi teori terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari aktivitas-aktivitas perekonomian yang bersifat individu atau bagian kecil. Sedangkan ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Dan yang ketiga ada ekonomi terapan. Ekonomi terapan terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, matematika ekonomi, yaitu cabang ilmu yang mencakup pengertian, dalil, dan rumus, serta teknik penggunaan matematika dalam pembahasan persoalan ekonomi secara kuantitatif. Yang kedua, ada politik ekonomi, yaitu ilmu yang membahas kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang perekonomian dalam rangka untuk memakmurkan rakyat. Saya Anissa Fatin dari absen nomor 7 akan menjelaskan tentang pembagian ilmu ekonomi yang masih membahas ekonomi terapan atau applied economics. Yang ketiga ada ekonomi perusahaan, yang keempat ada ekonomi industri, kelima ada ekonomi moneter, yang keenam ada ekonomi internasional, yang ketujuh ada ekonomi keuangan atau keuangan negara, yang terakhir ada ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Lalu selanjutnya ada pembagian ilmu ekonomi secara fundamental dan historis. Yang pertama ada ilmu ekonomi positif, yaitu membahas deskripsi mengenai fakta, situasi, dan hubungan yang terjadi dalam ekonomi. Lalu yang kedua, ilmu ekonomi normatif, yaitu membahas pertimbangan-pertimbangan nilai etika dan beranggapan bahwa ilmu ekonomi harus melibatkan diri. Lalu ada kelangkaan. Apa sih kelangkaan itu? Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana manusia relatif tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan berupa barang dan jasa jumlahnya relatif terbatas. Beberapa ciri-ciri kelangkaan yaitu sumber daya jarang didapat, keinginan atau kebutuhan manusia yang tinggi, dan jumlah alat pemuas kebutuhan manusia berupa barang dan jasa sifatnya terbatas. Kelangkaan ada beberapa macam, yaitu yang pertama, kelangkaan sumber daya manusia. Sebagai sumber daya sendiri, manusia juga berperan sebagai konsumen atau turut memanfaatkan hasil dari suatu kegiatan ekonomi. Yang kedua, yaitu kelangkaan sumber daya alam. Sumber daya alam terdiri atas 2 jenis, yaitu sumber daya biotik, yaitu hewan dan tumbuhan, dan juga sumber daya biotik yang berupa udara, air, tanah, dan bahan tambang. Sumber daya alam jika dimanfaatkan secara terus-menerus akan makin menipis. Yang ketiga yaitu kelangkaan sumber daya entrepreneurship atau kewirausahaan. Sumber daya entrepreneurship merupakan sebuah upaya yang melibatkan sumber daya lainnya seperti sumber daya alam, modal, dan teknologi. Yang keempat yaitu kelangkaan sumber daya modal. Sumber daya modal merupakan fondasi untuk menghasilkan barang dan jasa yang merupakan produk yang memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang skala prioritas. Apa itu skala prioritas?
Skala prioritas adalah urutan atau tingkatan kebutuhan manusia yang sudah disusun menjadi yang dari yang paling dibutuhkan sehingga dari yang dibutuhkan sampai yang tidak dibutuhkan. Nah, ada kebutuhan manusia. Kebutuhan itu adalah hasrat yang muncul pada diri manusia antara dia membutuhkan ataupun hanya ingin bersenang-senang kepada dirinya sendiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tentang kebutuhan. Yang pertama itu ada berpenghasilan. Nah, berpenghasilan ini semakin besar penghasilan seseorang, dia pasti memiliki keinginan yang banyak. Nah, yang kedua ada usia. Semakin tua usianya, pasti kebutuhannya semakin berkurang karena sudah tidak banyak lagi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada pendidikan. Kalau ingin berpendidikan besar atau tinggi, pasti kebutuhannya sangat banyak, apalagi jika sudah masuk di perkuliahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alina Putri Lestari dari kelas 10E. A. Tingkat kepuasan dan gaya hidup. Pekerjaan. Pekerjaan seorang akan mempengaruhi kebutuhan, faktor-faktor eksternal, keadaan alam, lingkungan, kebijakan pemerintah, adat istiadat, tingkat kemajuan teknologi. 2. Jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan dibagi menjadi 4, yaitu A. Kebutuhan menurut intensitasnya, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. B. Kebutuhan menurut sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. C. Kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. D. Kebutuhan berdasarkan subjek atau pihak yang membutuhkan, yaitu kebutuhan individu, kebutuhan masyarakat, publik, kelompok. 3. Alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan manusia terdiri atas barang dan jasa. Barang adalah benda yang dapat dilihat dan diraba secara fisik. Jasa merupakan layanan seseorang, tidak dapat dilihat dan diraba tetapi dapat dirasakan. A. Barang menurut sifatnya. 1. Barang ekonomis adalah jenis barang yang memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiania Zahra. Saya dari kelas 10E. Di sini saya akan menjelaskan pengelompokan barang dan jasa. Menurut fungsinya, barang komunikasi siap digunakan seperti makanan dan pakaian. Barang produksi digunakan untuk produksi seperti mesin jahit dan alat pabrik. Menurut wujudnya, barang konkret berwujud motor dan mobil. Barang abstrak tidak berwujud seperti hak cipta, hak paten. Menurut cara penggunaan, barang substitusi saling menggantikan atau seperti beras dan jagung. Barang komplementer dipakai bersama seperti motor dan bensin. Menurut cara pengerjaan, barang mentah lesung dari alam, teh atau tebu. Barang setengah jadi sudah diolah, belum siap pakai seperti benang. Barang jadi siap dikonsumsi seperti sepatu dan pakaian. Jenis-jenis kegunaan barang dan jasa. Elemen utility atau faedah zat, barang berguna karena zatnya, contoh sayur, buah, dan ubi. Tim utility faedah waktu, berguna di waktu tertentu, contohnya seperti payung saat hujan. Place utility atau faedah tempat, berguna di lokasi tertentu, contoh seperti pasir di kota. Jenis-jenis kegunaan barang dan jasa. From utility atau faedah bentuk, setelah diubah bentuknya jadi lebih berguna, contoh seperti kayu jadi meja. Faedah hak milik, berguna setelah dimiliki, contoh seperti mobil setelah dibeli. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.